maka rektor Universitas Aluk-Aluk yang paling bertanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel YouTube saya, Hendrik Majid. Pertama-tama saya menyapa kepada semua kalangan akademisi, kepada semua kalangan praktisi, dan kepada semua pemuda-pemudi Indonesia dimanapun Anda berada. Pada konten saya kali ini akan saya bahas mengenai pergerakan mahasiswa Kota Kendari yang menuai berbagai macam problem dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan itu kemudian menjadi suatu kebiasaan yang dijadikan oleh pihak yang berwajib, pihak kepolisian, untuk menindas mahasiswa yang ada di Kota Kendari. Sebelum itu, izinkan saya untuk menyampaikan duka yang teramat mendalam kepada Randi dan Yusuf, salah satu korban tertembak pada tragedi berdarah di tepat 1 tahun yang lalu hari ini, dan sudah juga diperingati dengan berbagai macam kisruh, dengan berbagai macam problematika dinamika yang dihadapi oleh mahasiswa Kota Kendari. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kapolda di saat hearing di tahun kemarin, dan ternyata pada hari ini juga sudah digantikan oleh Kapolda baru. Harapan kita pada saat gerakan kemarin itu adalah bahwa kita akan mendapatkan hasil yang baik karena sudah pergantian Kapolda. Tapi pada saat ini pun hasilnya masih sama. Proses penegakan hukum terhadap korban Randi dan Yusuf masih juga dikesampingkan oleh pihak-pihak yang berwajib. Dalam hemat saya, kita mahasiswa yang ada di Kota Kendari sangat tidak punya visi yang bersama yang menyatukan kita semua. Sebab dalam setiap kali aksi, setiap kelompok, setiap gerbong masing-masing punya perbedaan pendapat yang sangat mencolok. Tentu ini adalah suatu hambatan besar untuk gerakan, untuk semua kewajiban kita sebagai mahasiswa. Tapi dalam konteks ini harusnya mari kita sama-sama untuk menyelesaikan misi Randi dan Yusuf ini, tentu dengan harapan bahwa pihak kepolisian untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Suatu fakta yang menimpa kita mahasiswa Kota Kendari bahwa tidak bisa dielakkan lagi oleh kita semua bahwa pihak berwajib, pihak kepolisian teramat sangat membenci kita. Entah apa yang terjadi kok, kenapa sampai kepolisian yang ada di Polda Sultra, di Polres Kota Kendari sampai begitu menaruh dendam yang besar. Ini bisa ibarat dendam kesumat yang besar kepada mahasiswa yang ada di Kota Kendari. Padahal kita, mahasiswa yang tergabung dalam gerakan Randi dan Yusuf itu adalah satu niatan kita untuk menyelamatkan proses hukum yang ada di bangsa ini. Tidak bisa bahwa kepolisian menggunakan alibi bahwa itu bukan suatu peluru yang dimiliki oleh mereka. Sudah jelas di sidang etis didapatkan orang yang bersalah bahwa yang melakukan itu adalah dari salah satu oknum kepolisian yang turut terlibat mengamankan masa aksi di 2019 kemarin. Tapi rupanya memang perjuangan kita akan semakin berat karena perjuangan kita tak pernah direstui. Jadi perjuangan kita hari ini, kawan-kawan semua, adalah perjuangan yang tidak direstui. Ada oknum yang sebenarnya yang merupakan orang tua kita semua di Kota Kendari malah tidak merestui pergerakan kita. Saya sebut namanya, bukan namanya. Saya sebut jabatannya. Dialah
Rektor Universitas Saloleo. Mohon maaf Pak Rektor yang terhormat, bahwa dan semua kawan-kawan yang ada di Kota Kendari pada hari ini yang terus berjuang, bahwa Rektor Universitas Saloleo adalah kita anggap sebagai orang tua kita bersama. Harusnya di momentum inilah beliau menunjukkan bahwa dia pantas disebut sebagai orang tua kita bersama. Tapi apalagi Randi dan Yusuf adalah salah satu mahasiswanya, salah satu mahasiswa yang dari Universitas Saloleo. Tentu kalau saya sebagai kepala rumah tangga dan ada satu anak saya yang meninggal, maka itu adalah tugas saya untuk menyelesaikan itu. Tapi kita tidak kemudian menemukan ini dalam kehidupan berkampus di Universitas Saloleo. Harusnya Pak Rektor menganggap bahwa Randi dan Yusuf ini adalah satu anak yang harus diselamatkan. Jadi kalau ada kepentingan hukum atau kalau ada masalah yang menyangkut tentang hukum, maka Rektor Universitas Saloleo yang paling bertanggung jawab. Karena beliau adalah orang tua kita, orang tua dari Randi dan Yusuf ini. Dan semua koordinator lapangan, jenderal lapangan itu adalah orang tua kita bersama Pak Rektor Universitas Saloleo. Tapi mohon maaf, sekali lagi ayo kita sadar kepada anak-anak mahasiswa dari Universitas Saloleo. Ayo kita sadar, masih bisakah kita menganggap bahwa rektor kita itu adalah berpihak pada anaknya? Jangan-jangan kita kemudian adalah orang yang dibuang, dan pada akhirnya kita kayak pergerakan yang kehilangan induk. Ini repot. Kemungkinan kenapa sampai ini tidak berhasil setelah 1 tahun lamanya, faktor internal pertamanya adalah karena rektor kita tidak berpihak pada pergerakan mahasiswanya. Rektor yang orang tua kita tidak berjuang pada perjuangan anak-anak. Nah, ini yang harus dikaji oleh kita semua, bahwa jangan hanya kemudian kita persalahkan kepolisian. Orang tua kita pun harus disalahkan dalam momentum ini. Bisa-bisanya kita diperlakukan seolah-olah bahwa kita bukan sebagai anak didik dari Universitas Saloleo. Kita bukan anak didik dari Fakultas Teknik yang Randi dan Yusuf. Bisa dibayangkan oleh kita semuanya. Kemarin, tepat pada 1 tahun ditembak Randi Yusuf dan diperingati kemarin itu, dengan penuh bengis dari keparat kepolisian, membubarkan masa aksi dengan helikopter. Waduh, ini masalah ini teramat sangat serius. Apa yang mendasari standar operasional prosedur pun tidak menginginkan bahwa ada pembubaran masa aksi dengan helikopter. Ini yang menjadi tanda tanya besar untuk kita yang turun ke lapangan, yang merasakan terik matahari, abu, yang merasakan asap, ditambah dengan satu putaran kayak wah Muhammad Rasulullah. Jadi aparat kepolisian teramat sangat menunjukkan sikap arogansinya dan ketidakpahamannya sebenarnya terhadap hukum, bahwa membubarkan masa aksi dengan helikopter. Ini yang menjadi PR kita mahasiswa se-Indonesia, jangan hanya se-Kota Kendari, bahwa di setiap momentum-momentum ini, dalam setiap rapat pembahasan mengenai dinamika pergerakan kita di lapangan, harus diantisipasi bahwa adanya suatu oknum yang tidak bertanggung jawab dan terakhir mengacaukan semua niatan baik kita. Saya pikir bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang diakui sebagai bangsa yang besar, tapi orang-orangnya sangat kecil, bahkan semua etika dan moralitasnya sangat kecil. Ditambah dengan penegak hukum yang moralnya acak-acakan, tidak tahu menahu soal etika dan moral. Nah, ini bangsa kita tinggal bom waktu saja, bahwa ke depan peradaban kita dari segi
pergerakan mahasiswa atau dari segi hukum itu akan hancur berantakan, dilululantakan oleh nafsu hanya kepentingan perut kita sendiri. Jadi kepada mahasiswa, kepada rektor Universitas Alio-Lio, mari kita jalankan fungsi kita sebaik-baik mungkin. Mahasiswa berfungsi di garda paling bawah. Rektor Universitas Alio-Lio bergerak di fungsinya juga sesuai dengan tupoksinya, bahwa beliau ditokohkan di kampus, beliau dianggap sebagai orang tua semua orang. Jadi harus dia bertugas, harus dia memfungsionalkan tugasnya sebagai orang tua. Jangan malah mengajak semua masa aksi untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik dan tidak diselesaikan di jalur hukum. Wah, ini lebih repot lagi kita. Artinya rektor jangan sampai berpihak pada pihak kepolisian yang menganjurkan kita untuk menyelesaikan ini secara damai-damai, membayar kiri kanan, menyogok semua masa aksi yang perutnya penuh dengan cacing itu untuk dilapan-enamkan. Saya curiga kemarin, di aksi kemarin juga banyak kelompok yang akan kemudian disusupi oleh intel-intel yang tidak menahu, yang sama sekali buta terhadap etika dan moralitas. Jadi ayo semua mahasiswa yang ada di Kota Kendari, melalui konten ini saya mengajak kepada kita semua untuk mari kita nyatu, mari kita solid. Saya punya adik di Kota Kendari, saya sebut namanya. Dia adalah adinda jago-jago saya, Mulyadi. Saya mendapat kabar, sangat mendapat kabar dari dulu, dari 1 tahun kemarin, bahwa dia adalah salah satu jenderal lapangan di universitas. Dia adalah perwakilan dari Fakultas Hukum dan sebagai jenderal lapangan, sebagai koordinator 3 pada saat gerakan penuntutan kepolisian terhadap masalah Randi dan Yusuf. Bahwa tinggal ada satu kelompok yang belum berhasil dibayar oleh pihak kepolisian. Masih ada satu kelompok yang belum berhasil. Yang kelompok-kelompok yang lain sudah pada ambil duit, sudah pada kenyang, sudah beli HP, sudah masuk Clarion, sudah masuk Lipo Plaza dan sebagainya. Masih ada satu yang dibawa oleh adinda saya, Mulyadi, atau sering dipanggil di lapangan itu orang adalah Daeng Ucu. Dia kemudian adalah orang yang hemat saya atas cerita-cerita yang dikeluarkan oleh saya punya adinda itu, bahwa sudah hampir semua kelompok yang ada di Kota Kendari sudah membagi-bagi duit. Artinya bahwa dalam pergerakan tahun ini harusnya kita bersumpah atas nama Al-Quran, atas nama Tuhan kita semua yang ada di Kota Kendari ini, untuk menyampaikan di lapangan terbuka, bahkan bisa bila perlu di MTQ, untuk bersumpah rame-rame yang 86kan aksi ini. Semoga berikutnya adalah dia sendiri yang tertembak. Harusnya kita lebih kemudian takut. Kita harus lebih kemudian takut. Kita harus merasakan nasib dari almarhum Randi dan Yusuf. Belum perasaan orang tuanya, belum perasaan semua saudara-saudaranya. Jadi saya mengajak melalui konten ini untuk kita semuanya yang ada di Kota Kendari atau yang ada semua masyarakat Indonesia, mahasiswanya, untuk mari kita doakan, kita kawal pergerakan mahasiswa ini sampai ke pusat. Kita sampaikan bahwa di Kota Kendari terjadi pelanggaran hukum dan dibiarkan begitu saja oleh pihak kepolisian. Demikian apa yang bisa saya sampaikan di konten saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.